Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia bab 1 yaitu menyusun prosedur. Nah, pertama-tama kita mulai dari pengertian teks prosedur. Jadi teman-teman, pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Oh, berarti kita jadi tahu nih kalau teks prosedur adalah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Nah, poin yang kedua kita lanjut yaitu ciri-ciri dari teks prosedur. Jadi, ciri-ciri dari teks prosedur ini ada 7. Yang pertama, judul ditulis secara jelas. Yang kedua, langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut. Yang ketiga, teks bersifat informatif. Yang keempat, teks dipaparkan secara terperinci. Yang kelima, isi informasi bersifat objektif. Yang keenam, informasi yang disampaikan bersifat universal. Dan poin terakhir yaitu teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Oke teman-teman, jadi itu adalah ciri-ciri mengenai teks prosedur. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah menganalisis informasi, di mana langkah-langkah menganalisis informasi ini terbagi menjadi 3, yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari pernyataan secara umum. Yang ketiga, menulis informasi yang terdapat dalam setiap bagian. Nah, itulah isi dari langkah-langkah menganalisis informasi. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Jadi, struktur teks prosedur itu ada 3 yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Di mana pengertian dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut. Tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari teks prosedur, artinya adalah struktur yang membuat langkah-langkah yang disusun secara urut yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mencapai tujuan teks prosedur. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di bagian terakhir struktur teks prosedur, yaitu penutup teks prosedur. Artinya adalah merujuk kembali ke hal-hal pokok pada langkah-langkah yang telah disajikan, bertujuan untuk memotivasi orang untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Misalnya, selamat menikmati, semoga bermanfaat, dan simpulan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di poin terakhir terkait bab 1 yang kita bahas pada hari ini yaitu menyusun prosedur. Di mana poin terakhir ini adalah tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pada teks prosedur terbagi menjadi 5. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Di mana kalimat imperatif adalah kalimat perintah atau menyuruh, kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan, dan kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Ayo jangan sampai kebalik ya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan urutan atau langkah. Yang ketiga, menggunakan nomina yaitu mengacu pada benda, contohnya kursi, bangunan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan verba atau kata kerja yang dan keadaan menunjukkan aksi, peristiwa, dan keadaan. Contohnya, melihat, menyaksikan. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi. Nah, oke teman-teman, jadi itu semua adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Sampai di sini dulu bahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 1 mengucapkan jika ada salah atau kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.